Assalamualaikum, kami dari kelompok ekonomi 1 kelas 12-8 dengan anggota Aas Asia, Arin Sukmadewi, Salma Syarifah Muslimah, dan Wulan Kusumawati Dewi. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus tahapan akuntansi pada perusahaan jasa untuk memenuhi tugas ekonomi dari Bapak Yoga. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan berdasarkan operasinya. Perusahaan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. 1. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual dan memberi jasa kepada pihak lain atau masyarakat, contohnya bank, asuransi, transportasi, kantor akuntan, bengkel, salon, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari perusahaan jasa yaitu 1. Kegiatannya memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. 2. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa. 3. Tidak diperhitungkan harga pokok penjualan. 2. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, kemudian menjualnya kembali barang tanpa mengubah bentuk atau melakukan pengolahan tambahan, contohnya toko, supermarket, dealer, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari perusahaan dagang yaitu 1. Kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan dagangan. 2. Pendapatan berasal dari hasil penjualan barang. 3. Terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. 3. Perusahaan manufaktur atau industri adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjualnya kepada pihak lain atau sering disebut dengan perusahaan industri, contohnya industri tekstil, industri rokok, industri elektronik. Ciri-ciri dari perusahaan manufaktur yaitu 1. Kegiatannya menghasilkan atau memproduksi barang jadi. 2. Pendapatan berasal dari penjualan produksi barang jadi. 3. Terdapat perhitungan harga pokok produksi untuk menentukan besarnya laba atau rugi. 4. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Sukmadewi dari 12-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri atau karakteristik dari perusahaan jasa. Yang pertama, penghasilannya berasal dari menjual jasa. Yang kedua, jasa yang diberikan kepada tiap-tiap konsumen tidak sama persis atau tergantung kepada keinginan dari konsumen. Yang ketiga, tidak memiliki ketersediaan produk secara fisik. Yang keempat, tingkatan harga produknya tidak sama rata atau berbeda-beda sesuai dengan jasa yang diberikan. Yang kelima, hanya ada unsur pendapatan dan biaya pada perhitungan laporan laba rugi. Terima kasih. Jenis-jenis bukti transaksi perusahaan jasa. Bukti transaksi perusahaan jasa dibagi menjadi 2, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal merupakan bukti yang digunakan untuk kegiatan transaksi di dalam lingkungan perusahaan. Sedangkan bukti transaksi eksternal merupakan bukti transaksi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Nah, yang pertama adalah bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah memo. Memo itu semacam surat perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda bahwa telah terjadi aliran kas masuk ke dalam perusahaan. Dan yang ketiga adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda bahwa telah terjadi aliran kas keluar dari perusahaan. Nah, selanjutnya adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima atau mengeluarkan sejumlah uang. Biasanya kwitansi dibuat rangkap. Lembar pertama diberikan kepada pihak pembayar, sedangkan lembar kedua digunakan sebagai arsip. Kedua adalah faktur. Faktur merupakan bukti transaksi
penjualan atau pembelian secara kredit atau tidak tunai. Lembar pertama merupakan bukti bagi penjual yang disebut dengan faktur penjualan, sedangkan lembar kedua merupakan bukti bagi pembeli yang disebut dengan faktur pembelian. Yang ketiga adalah nota kredit. Nota kredit itu merupakan bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang bersifat kredit. Nota kredit dikeluarkan oleh penjual untuk mengurangi nominal transaksi dikarenakan barang yang dijual diterima kembali sebagian. Dan yang keempat adalah nota debit. Nota debit hampir sama dengan nota kredit, namun yang mengeluarkannya adalah pembeli. Jadi, ketika pembeli melakukan komplain atas barang yang telah dibeli secara kredit, biasanya pembeli akan mengembalikan barang tersebut, lalu membuat bukti berupa nota debit agar penjual mengurangi nominal transaksi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Syarifah Muslimah dari kelas 12-8. Siklus tahapan akuntansi pada perusahaan jasa. Tahapan pertama yaitu pengumpulan bukti-bukti transaksi dan juga penggolongan atau penganalisaan mana bukti yang sah dan juga diakui dan mana yang bukti tidak perlu dicatat. Yang kedua yaitu jurnal umum, di mana bukti-bukti yang perlu dicatat kembali secara kronologis pada periode akuntansi tertentu. Ketiga yaitu diposting ke buku besar. Di buku besar ini transaksi dicatat secara menurut jenis akunnya dan menurut nomor akunnya, yang kemudian masing-masing akun tersebut ditotalkan untuk memudahkan ke tahapan berikutnya yaitu pembuatan neraca saldo. Nah, keempat yaitu tahap pembuatan neraca saldo, di mana seluruh saldo yang ada pada buku besar dicatat kembali di sini dan disatukan. Kemudian perhatikan sisi debit dan kreditnya harus sama. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pembuatan jurnal dan juga neraca saldo penyesuaian. Nah, takutnya ada transaksi yang terlewat atau yang salah, maka di sini kita disesuaikan kembali, dibuat kembali jurnal umumnya, kemudian disesuaikan lagi di buku besar dan dibuat neraca saldo yang kedua. Nah, selanjutnya adalah neraca lajur, di mana di sini informasi dibuat dalam bentuk laporan laba rugi dan juga neraca. Tahapan yang ketujuh yaitu membuat laporan keuangan, yaitu membuat laporan laba rugi, membuat laporan perubahan modal, neraca, dan juga laporan arus kas. Kemudian pembuatan jurnal penutup, di mana di sini dibuatnya biasanya di akhir periode akuntansi dengan menutup rekening nominal dan juga rekening laba rugi. Kemudian di tahap yang ke-9 adalah jurnal pembalik, di mana akun tadi dibalik yang sudah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka tapi belum jatuh tempo. Kemudian ada tahap yang terakhir atau yang ke-10 adalah neraca akhir atau neraca awal. Neraca ini dihasilkan pada akhir periode sehingga disebut neraca akhir, dan disebut neraca awal karena digunakan sebagai neraca pada siklus akuntansi selanjutnya.